Isu semua kan ya sih. Yo, Subuhan. bukan yang kayak pas apa sholat tanding berapa? Wih. Wah, gila tak kira siapa. Bentar. Waduh, gimana? Nah, ya. Jangan lagi ya. Mana? Enggak. Jam? Yang 10-an. Gimana? Puluhan. Minggu mana? Aku kuliah dia nggak bisa. Biasanya main Aku baru sudah mana Belum maksudnya? masuk kau boleh dulu. Sampai ya. Kan yang dia. Ya tapi nggak ada ya. Oh, beli berapa? Sama kan Oh, tadi. Oke. Oh itu. Ada lono. Nggak lihat berarti kita tahu. Oh, ya. Kalau ditunggu ini, kalau tunggu nggak pakai apa biasanya. Kalau dia malah nggak ada. Iya. Kan gitu. Tahu motornya mana ada enggak ini? Masuk semua penyanyi. Iya, stop lah. Ke itu mana sore kemana? Ke selatan. Selatan. Ke selatan. Kualitas misalnya. Besok ya? Ada punya tangan mana? Jadi orang Edan, apa duit orang Edan? Mana ada orang Edan, duit sama orang Edan ini. Dan reunian. Ada biang kan? Yang pahit, pengalaman yang pahit. Pengalaman Usir orang kan, dirasakan orang. itu polisi ya masih bagus biasa hujan gitu kan. Waktu itu di daerah mana sudah jadi Mas Diri kan mau udah duluan ya kan ada jarak agak jauh Mas Diri dua dan berat ya masuk di rumah itu ada pak polisinya. Oh yang punya rumah? Bukan yang punya rumah itu. Oh di luar. Sama-sama nedo. Pasal kalau Sama-sama nedo aja. Jangan di sini, punya rumah orang. Jangan di sini makanya. berarti apa dipakai itu? Orang enggak ada mas. Ya mungkin sebagai pihak keamanan ya kan mungkin takut saya ganggu di situ ganggu kenyamanan ya. Ya udah akhirnya hujan-hujanan nyariin ada ketemu Mas Jerry juga itu hujan-hujanan nyariin itu. Kemarin pas mau pulang juga ya apa namanya ngambilin batu anak kecil bawa 2 orang itu ya,
Cuma bahasanya pakai bahasa Sunda kan, kita nggak begitu ngerti. Paling kalau terkemana, oh orang Sunda. Kalau pengalaman sebenarnya banyak sekali. Karena memang kemarin itu kita ambil jalurnya lumayan raja apa ya, ekstrim banget gitu. Itu Jalur baik. jalur dan nanti Mas Siri yang apa lebih ngerti lah itu daerah-daerahnya, daerah mana. Kalau saya kan memang awam daerah situ Mas, sama sekali nggak ngerti yang ikut aja. Terus paling lapang nggak makan berapa kali? Alhamdulillah itu dari sini kan pagi sarapan ya Mas ya. Itu hari kedua itu sore ya. Sore itu langsung dapat makan. Sampai hari ini minimal sekali itu sekali itu ada. Pernah nyamar nggak? Kalau di jalan ada wisata jalan, tapi cepat kayak ada menunggu ya. Ya, maksudnya kalau nyampe kan itu sama aja kalau kita ketemu makanan di jalan itu sama aja sampah itu ya. Itu kadang tuh masih pisang itu terasa dulu beberapa sisi Sate. terus aku tuh yang masih utuh tuh banyak. Cuman ya kita nggak diambil lewat itu. Terus Ini 21 semuanya, 341 ya? 41 ini. sebenarnya sih kalau untuk yang terkaitnya mungkin di Medan ya, kalau masalah makan alhamdulillah itu tercukupan walaupun sama sekali tidak bertemu dengan jamaah-jamaah kita ya. Makanya maksudnya kenapa saya ngambilnya jalurnya ke selatan, arah selatan ke arah pantai selatan mungkin satu punya kalau misalnya ke arahnya ke selatan ke timur kan banyak jamaah. Ya tahu sendiri Mas Imam kalau misalkan ketemu jamaah kan pasti di studinya nggak kira-kira kan ya. Itu makanya biar kita lebih pasrah lagi, biar lebih kalau lagi. Makanya saya ambilnya jalurnya ke sana, karena kan jamaahnya masih sedikit ke sana. Ya memang sama sekali dari berangkat sampai sekarang pulang itu sama sekali nggak ketemu jamaah. Cuman ketemunya sama-sama orang Medan. Jadi kemarin bakal hari keempat malam kelima itu ketemu Mas Bambang Palembang. Terus kemarin itu hari 40 ketemu sama Pak Suwandi dari Bekasi. Itu ketemu dua orang itu. Tapi walaupun kita mengambil jalurnya seperti yang makanan tuh sama sekali nggak kurang-kurang. Bahkan kadang nyampe sehari itu makan 5 kali. Mungkin kalau untuk Medan itu ya, Medan itu segala Medan mungkin udah kita lewati. Artinya yang dari perkotaan, pedesaan, ya, perkampungan, terus yang namanya gunung-gunung, hutan itu kita lewati, terus laut-laut itu kita lewati. Nah, Sering pisah nggak? ya bisa sering sih. Cuma nanti kan yang itu kan nungguin sampai ketemunya gitu kan. Jadi nggak sampai sehari nggak ketemu. Paling satu waktu doang sih, biasanya satu waktu. Sehari ya? Iya, sehari. Jadi kalau sampai siang ketemu masjid gitu ada ya, kita ketemu lagi. Kemudian dari pagi kan jam 10 atau jam 9 itu ketemu nanti pas asar baru ketemu lagi. Nah itu ekstrimnya tuh medannya gini, karena kita melewati gunung, melewati hutan-hutan banyak yang masih pemukiman dan penduduknya masih jarang. Nah, terus jalannya itu kan nggak lebar gitu ya. Nah, kalau jalur-jalur itu kan banyak jalan yang rusak. Itu aspal itu sudah nggak rata lagi, jadi yang timbul itu hanya kayak batu yang ditanam-tanam aja kayak gitu. Ya, alhamdulillah kakinya masih utuh loh. Kalau kaki masih utuh, mungkin Itu kakinya loh. mungkin kurang
berapa 0,0 mili paling ya dikit saja gitu. Ini kan musim hujan, biasanya kaki kan itu banyak apa jamuran ya kalau sering sepedaan itu. Ya kalau jamuran sih ya, cuman kita kan kalau misalkan kita ngambil wudhunya kurang bersih itu memang suka gampang jamuran ya. Jadi ya saya juga ini kayak kutu air gitu ada di sini aja sih saya. Terus juga yang namanya hutan gelap, kita melewati hutan gelap itu jarak pandang dari sini ke tembok ini aja sudah kelihatan karena kabut ya, itu padahal siang hari itu ya, siang hari kabutnya itu deras, itu ya basah semua, jalanannya udah kasar, mau ngambil bawah sama aja batu-batunya di jalan aspal juga sama, pokoknya ya satu pernya itu ya sampai ke tulang-tulang ya, sampai sakit juga emang saya 2 hari itu saya sakit. Tadi berjalan nggak? Apa istirahat? Itu alhamdulillah itu ada orang itu yang habis maghrib itu kan ditanya, biasa kalau di kampung kan kalau ada orang asing itu kan ditanya ya, beda sama di kota gitu ya, tahu ya. Ditanya dari mana, Cirebon mau kemana ya, lagi jalan aja kayaknya ini ngobrolnya di rumah aja, di rumahnya itu saya tuh malam meriang Jamu. iya jamu itu Cuma malam meriang. jadi dibawa ke rumahnya, istrinya masakin gitu kan, masakin. Nah sebelum ketemu orang itu, saya di jalan tuh ketemu orang yang dulunya yang menceritakan pernah menjamu seperti kayak gini. Saya tuh mau diajak lagi ke rumahnya ya, maksudnya itu mungkin itu kode, ternyata di kedepannya tuh pas maghrib itu jamu seperti itu sama yang diceritakan yang waktu ketemu di jam 10 pagi. Mungkin itu. Kayaknya disuruh tidur di situ. Karena tahu saya menggigil panas dingin gitu ya. Saya dibeliin itu tolak angin gitu. Tolak angin. Ya. Itu di daerah di udah paling ujung selatan ya, itu di daerah Pemumpang itu udah di pantai soalnya. Itu udah ngelewatin gunung-gunung yang ekstrim-ekstrim itu. Untuk pengalaman gaibnya pernah nggak? Jangan pernah basah nggak? Kalau basah pernah. Pernah. Pernah lah. Normal, tapi normal kalau teknologi normal. Ya paling kadang-kadang suka ada datangin aparat desa gitu ya, perangkat desa itu beberapa orang sama polisi gitu. Kalau di kampung begitu ya. Karena kan di Garut itu zonanya sudah hilang, jadi yang terkena corona itu ya paling banyak tuh yang paling nomor 1 tuh di daerah Garut, makanya lebih diperketat lagi. Makanya kalau ada orang asing apa ya pasti tanya. Padahal itu polisi itu jaraknya dari tempat yang saya singgahin itu ada 30-40 kilo, datang polisinya. Ya, murah-murah. Ya awalnya kita kan itu memang masih di banyak hutan-hutan ya maksudnya. Saya sholat maghrib, terus itu habis sholat itu diambilin ke rumahnya, diajak ke rumahnya. Jadi kalau orang itu memang kalau ada orang asing suka sering begitu, jadi suka diajak ke rumahnya makan apa. Nah tapi habis makan di rumahnya dia, setelah itu selesai makan dia diajak ke rumahnya ke anaknya yang nomor apa itulah. Alasannya apa? Tadi diajak ke rumah anaknya. Ya saya nggak nanya, nggak tahu itu. Mungkin pengen ngobrol gitu anaknya gitu kan. Untuk ke rumah ini, terus balik lagi, diajak lagi ke yang satunya lagi, terus balik lagi. Ini sampai 4 kali waktu itu. Sudah pindah tempat itu ke anak-anaknya. Nah itu sekitar jam setengah 12. Perangkat desa itu perangkat desa datang 4 orang sama polisi. Jadi ada yang lapor, pikirannya itu yang datang tuh 41 orang, 40 orang. Sama informasi. Ternyata ada 2 orang.
lagi mintain KTP kelihatan. Alhamdulillah ya, sampai masih bawa KTP. Saya pribadi, saya di sini bawa KTP saja. Tapi waktu itu hilang di makamnya Cirebon, siapa itu? Ke sana arah Indramayu. Makam Mustafa siapa itu? Yang terkenal. Hanya KTP itu hilang, tahun itu hilang. Nah, saya totalitas awalnya mungkin masih aman lah ya, KTP nanti ada apa dengan KTP identitas. Baru 2 hari dia hilang KTP saya. Tidak ada apa-apa. Totalitas akhirnya itu pribadi saya. Itu sampai memang tadinya bawa terus hilang. Iya. Kalau saya nggak bawa sama sekali. Yang bawa saya jadi KTP saya ini. Awalnya nggak bawa saya, nggak bawa. Saya nggak bawa sama sekali. Karena hilang udah lama saya. Nah itu banyak pelajaran memang. Kita belajar tawakal, belajar pasrah. Jadi saudara orang juga sampai orang aja tidak bisa membela kita karena banget rendahnya. Betul. Udah nggak siapa-siapa lagi. Banyak yang mungkin yang didengar, yang dirasa, yang dilihat, dan banyak yang terserap pelajarannya diri kami. Nah itu hanya awal saja. Nanti kalau udah di lapangannya sebenarnya terjun di masyarakatnya sebenarnya nanti baru lebih ini. baru tak bisa dipraktekkan. Oh iya ternyata benar, oh gini bisa gini, baru tahu semuanya. Tapi kalau masih di sini masih belum merasakan, mungkin saya sendirilah ya. Ya, Tidak pernah merasakan. ini perlu misalnya masih banyak belajar saya Kemudian itu bekal nanti buat kita terjun di lapangannya sebenarnya. Kemudian pertempuran, ini hanya latihan, kelihatan tempur. Jadi latihannya nanti dipakai gitu Ya iya. Jangan cuma latihan doang. Ya dipakai nanti di tempur di lapangan sih sebenarnya. Tidak difitnah orang, dihujat, direndahkan orang. Udah gak sakit hati, dah was. Ya, makanya guyu, makanya guyu. Kemarin di kaki Gunung Cermai saya, memang kan saya habis sholat asar, itu ditanya sama kedua itu yang namanya itu RW setempat di Gunung Cermai. Nah, kebetulan lagi orang itu adalah sebagai pemegang kunci lah, juru kunci Gunung Cermai. bukan di Gunung Cermai tapi itu udah masuk jalur pendakian Gunung Cermai. Nah, di situ tuh ada namanya Desa Linggasari ya. Nah itu ada makam keramat di situ namanya Lingga Buana. Itu yang pendiri desa itulah yang dikeramatkan. Nah, itu malah disuruh tidur di makam. Ya, suruh kita tidurnya di itu aja di makam aja. Kita kan gak ada niatan untuk disangkanya itu mau ziarah ke situ, mau apa gitu, sangkanya begitu. Kita ditawarin begitu ya udah terserah aja. Ya emang awalnya diajak ke rumah sih, awalnya diajak ke rumah. Cuman mereka bapak itu Pak RW itu mungkin lebih peka ya, maksudnya peka itu kalau di rumah itu biasanya kan orang tuh kalau tamu canggung ya karena ada istrinya, ada anak-anaknya gitu ya. Jadi biar lebih leluasa, lebih enak, makanya biar tidur di makam keramat itu. Ya, itu malam itu 2 malam kali ya. Jadi mau berangkat udah dulu bang udah apa hujan lagi udah jadi kita pakaian udah basah semua kan mas. Waktu kita asal udah basah semua pakaiannya. Timur aja belum kering. Saya tidur di situ. Dia ditanya dari pengalaman dia tuh tadinya tuh penjaga Gunung Cermai tadinya. Penjaga Gunung Cermai karena sudah dia nggak pegang di situ diserahin juru kunci di makam keramat. Untung nggak ketemu Mak Lampir ya? Nah itu banyak lah cerita-ceritanya dia gitu ya, yang di waktu masih menjadi
banyak gitu kan. Terus di apa lagi ya, masjid gitu kan, di atas gunung. Terus itu dia naik itu misalkan ditempuh perjalanan 12 jam, dia turun 2 kali lipatnya. Harusnya kan turun cepet lah ya mas ya, itu 2 kali lipatnya, lebih lama. Lebih lama. Jadi setiap baru selangkah pohon ngajak bicara, ngajak ngobrol, pohon ngajak bicara lagi, selangkah lagi ngobrol lagi. Jadi waktu itu dia mau istilahnya meninggalkan, nggak mau jabat lagi di penjaga Gunung Ciremai itu. Jadi disalah-salahkan oleh pohon-pohon yang di Gunung Ciremai itu. Ya karena dia masih, walaupun dia keluar dari situ masih punya tanggung jawab. Jadi dia itu dengan bagaimanapun caranya dia akan mengabdi ke untuk masyarakat di kaki Gunung Ciremai itu. Jadi misalnya timbal baliknya ke situ arahnya, larinya. Pernah nggak artinya kalau orang rew mengobati orang? Ya. Itu hari ketiga itu masih di daerah Kuningan itu. Jadi jalan di jalan itu pagi-pagi sekitar jam 9-an. Jalan dari depan dari belakang. Jadi saya jalan tahu tuh ada supir angkot, di depan saya. Biasanya dia mau ke rumahnya atau mau kencing atau gimana, biasanya berapa begitu ya. Akhirnya nyamperin saya. Nangis. Kamu mau kemana? Enggak, jangan aja. Ini apa? Bisa ngobrol sebentar ya. Akhirnya diajak ke samping angkot itu yang di pintu angkot samping. Belum cerita apa-apa, dia sudah nangis duluan. Ya kan saya nggak tahu kan, ini nangis kenapa? Apakah melihat saya seperti ini atau gimana kan gitu ya? Kasihan atau gimana nggak tahu. Kenapa kok nangis? Enggak, saya ada masalah keluarga. Ya diceritakan aja apa permasalahannya. Barangkali sedikit banyaknya kalau di sana masih masukan atau gimana solusi gitu kan. Diceritakan dia itu diusir oleh istrinya dari rumahnya. Diusir itu beberapa lama itu saat dia ngontrak gitu kan. Jadi memang kesalahan itu biasanya orang namanya rumah tangga itu sudah pasti ya mas ya. Cuman dia kelepasan mengucap yang kata-kata yang nggak enak sama istri itu. Akhirnya suruh pergi, itulah kita anu dulu lah, pisah aja dulu, usir tuh. Itu akhirnya, tapi dalam hatinya dia itu masih kepengen kumpul lagi. Ya saya bilang gini, Bapak, ya Bapak nggak salah orang minta tolongnya ke saya. Apa yang diharapkan Bapak dari saya orang begini, ada orang nggak jelas. Dulu saya nggak tahu, hati saya pengen kerja aja ke sini. Ya sebisanya aja kita ya. Tadi cuman suruh ambil air aja. Jangan ngerasa aja air aqua. Ambil air aqua. Ya seperti yang biasa dilakukan lah, yang di sini gitu. Ini nanti dipakai minum ini gitu. Ya setelah itu medium sebentar. Ada mangkok. Itu bagus. Sebenarnya untuk lebih mudahnya itu tinggal balik aja. Sampai Pak masih punya mobil, masih enak. Kok menangis ya? Satu saja apa kurang bersyukur saja. Saya segini aja jadi aja. Enggak sebenarnya nyadar dia. Iya. Nah itu sisi lainnya seperti itu. Kurang lengkap ya. Saya bilang minta ke saya tuh minta apa? Saya tuh nggak bisa apa-apa. Akhirnya kalau minum apa setelah itu kan dibeliin nasi kan, beli nasi, minum rokok. Itu rokok hari pertama ya, Le? Rokok hari pertama dari itu. Hari pertama rokok.
setelah itu ya udah selesai, saya jalan lagi. Pas di jalan lewat lagi kan orang namanya angkot kan modal mandir gitu ya, saya dikasih rokok lagi. Ketemu orang itu lagi. Iya, waktu masih dalam satu perjalanan. Jarang berarti. Sama itu. Nah kemarin tuh hari 38 atau 39 ya. Kita ketemu lagi ya mas saya. Balik lagi nih. 38 nggak salah. Dicegat lagi angkotnya. Gimana, ada perubahan nggak? Ya itu kan assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus sebentar aku dulu sini. Dia lari ke warung, beli rokok, roti kan gitu. Terus setelah balik sambil nyalain gitu, sambil ngomong, alhamdulillah saya udah kembali lagi, Udah ke rumah lagi. oh ya syukur alhamdulillah. Yang penting gitu pesannya, jangan istilahnya ada keributan apa ya, dia ambil secara keluarga aja baik-baik aja. Sekarang udah sekali ya dimanfaatkan ininya, kesempatannya ini jangan disia-siakan. Ya udah akhirnya kan itu udah mobil Lur Agung berhenti di belakang angkot itu, nurunin sewa kan banyak itu ya. Akhirnya dia narik kan, banyak yang masuk ke itu kan. Angkotnya? Iya. Maaf ya, nggak lama-lama ya, ini saya mau narik dulu, ya udah silakan. Nah akhirnya saya kan jalan sebentar, nyari masjid. Saya di masjid, dia nyari-nyari saya itu. Setelah itu nyari-nyari saya. Katanya kan hari berikutnya ketemu lagi, saya lepas lagi subuh ya, sholat subuh ya. Dia lewat, ternyata di masjid itu nggak jauh itu rumahnya dia, di belakangnya. Kita pas subuhan itu mas. Dia lewat mau narik ya lagi. Iya mau narik. Kita pas lagi selesai subuhan, pas masih di luar. Ini supir angkot kok di sini. Akhirnya Dia cerita kan, kemarin saya cari kok. Kemana saya tanya nanya ke tukang ojek itu melihat itu enggak, itu Begal. sana dikejar lagi pakai motor katanya, nggak ketemu juga. Udah pulang lagi. betulnya udah pulang lagi. Iya. Sebenarnya sih banyak yang minta tolong lagi. Cuman saya nggak tahu lah itu hasilnya itu seperti apa. Saya kan nggak ketemu lagi ya. Kebanyakan yang minta tolong ini lagi. Ketemu lagi. Doang. Ya mungkin kalau dari segi makanan yang istimewa itu waktu kita ketemu sama musafir ya. Sama-sama lagi jalan, cuman dia nyatanya berbeda, maksudnya karena bukan ilmuwan, jadi karena kemauan sendiri, nadar sendiri. Jadi dia itu tadinya kena stroke, terus jantung. Mana Kang Migran? Hanya mikir. Iya itu. Iya, kena jantung terus udah gitu pas udah pensiun juga. Ya nadarnya gini, dia mau jalan dari Bandung ke Cirebon. Aslinya kan orang Cirebon, cuman punya rumah di Bandung. Nah itu kita ketemu di daerah Bandung, itu di daerah Cilegon. Saya jalan di belakangnya, itu kok orang musafir atau bukan, kok pakaiannya lengkap sekali gitu kan? Ya kayak orang piknik aja mas. Sepatu, ransel, topi, pakaiannya lengkap lah gitu. Nah, ada kesempatan ngobrol itu di daerah Sumedang, di Masjid Tanjung Sari sana. Wah, pas lagi maghrib gitu. Orang yang tadi jalan, akhirnya saya ajak ngobrol tuh. Ya, tadi yang nggak saya ajak ngobrol, saya di luar aja. Jadi ngajakin ngobrol. Sama-sama musafir. Nah, di situ tadinya mereka berdua itu tidurnya mau di hotel. Kalau kemalaman saya malam nyari hotel, malam di hotel. Nah itu enggak, setelah lihat kita, nah gimana saya mau lihat ini berdua yang ini aja, bawa bekal juga enggak bawa sendal, enggak bawa bekal, terus bahkan itu aja. Akhirnya dia kelihatan yang tadinya mau tidur di hotel nggak jadi. Akhirnya dia milih tidurnya di masjid dia. Masjid dengan marbotnya, oleh keluar. Nah, dalam perjalanan dari Bandung ke Cirebon kan ditempuh selama 6 hari ya mas ya, aman mereka itu.
Ya itu nggak tahu ya, ketemu aja terus. Jadi di depan, ada yang di belakang. Kita bareng. Iya, kayak depan jadinya. Nah itu selama 6 hari itu yang namanya makan, rokok, kopi, segala minum dijamin sama dia. Iya. Karena dia bawa duit, bawa ATM gitu kan ya. Kita makanya kalau makan tuh diajaknya ke apa? Restoran. Kita bukan begini kan? Sini. Ya, di luar aja. Udah masuk aja lah. Bro, masuk aja bro sini, santai aja. Ya orang kan yang di ini pada ngeliatin kan ya. Kelihatannya aneh seperti ini kan. Ya kita cuek aja sih makan. Itu ya makanya luar biasa lah. Udah sate, sop iga, apa bekaka kayak Pokoknya aja pelan gemuk. pokoknya makan seadanya. Jadi yang adanya di restoran apa ya itu dipesan semua maksudnya. Rokoknya tuh 1000 jam perjalanan tuh kasih terus. Kalau masih enggak, kalau habis ya dibeliin lagi. Kalau masih enggak, kalau habis dibeliin lagi. Itu sampai sering saya sedekahkan lagi tuh minuman. Jadi udah aku kan masih baru-baru gitu ya. Kita jalan ada orang yang mungkin agak-agak kurang itu sama-sama saya kasih aja lah. Sering itu yang ini sampai ke akhirnya disuruh mampir akhirnya sama mampir ke rumahnya ya dijamu sama keluarga-keluarganya. Dibeliin rokok itu berapa bungkus? 8 bungkus kan ditanya elektrik biasanya rokoknya apa? Marlboro. Ya Marlboro dibeliin Marlboro kan. Terus tanya ke saya biasanya rokoknya apa? Samsung Surya 16 dibeliin Surya 16 itu 8 bungkus, jadi 4 bungkus. Kayaknya dari itu bisa berangkat lagi. Yang waktu di daerah Tasik yang mau kita kan lewatin gunung ya, jadi perjalanan itu ditempuh dari pagi sampai ke mau maghrib itu baru ketemu pemukiman mas. Dari pagi sampai ke mau maghrib lah, udah mau masuk maghrib itu baru ketemu pemukiman. Kita lewatnya hutan-hutan, lewat gunung. Jalan cuma segini mas, nggak ada jalan kayak gini, nggak ada. Ya tanah semua itu, jurang-jurang semua. Nah itu kita di atas, jadi mau menaik itu, saya bilang, tuh itu ada bangunan di atas, kita nanti bakal pasti ngelewatin itu, karena jalannya kelihatan sih mas. Itu tinggi sekali. Ya kita jalan. Nah pas di puncaknya, ya bener itu bangunan itu. Karena udah capek, saya istirahat, saya duduk. Ini saya nunggu ini kan lama. Kalau naik kan tinggalan terus. Di mana ya? Di Garut. Ya biar dilanjutin oleh tanggungan. Ada orang gila. Semua belum ini? Tidak dibilang ya. Ya, siap, makasih. Siap. Mas Imam sang santri. Iya. Jadi lanjut tadi yang dari kita sampai di puncak gunung itu, saya lagi istirahat. Terus ada orang nyamperin. Jadi di puncak itu ada pos keamanan gitu ya. Jadi di situ tuh ada PLTU ternyata. PLTU terus samperin sama security itu. Kang mau kemana? Lagi jalan. Dia mau tujuannya mau kemana? Kamu ke Garut lah, ke sini gitu. Kalau mau ke Garut mah enggak, jangan lewat sini, mending kali turun lagi aja gitu. Kalau suruh turun saya kan enggak ya, berat gitu kalau suruh turun, karena kan kalau turun tuh lebih menahan ininya, itu kan susah ya, dia berat lah. Tinggi banget itu. Saya enggak lah kalau suruh turun lah, diarahin aja jalannya aja, misalkan belok-beloknya berapa, di depan ada berapa pertigaan atau perapatan gitu. Ya udah di sini bisa, cuma nanti banyak belokan, terus jalannya juga jalan tanah semua, itu banyak jurang-jurang gitu kan, hutan. Udah nggak apa-apa gitu. Saya udah ngobrol lama, terus ini datang, duduk di samping saya. Ini berdua, iya berdua. Udah sini ngobrol di dalam aja, diajak ke posnya itu. Nah, di posnya akhirnya kita dikasih minum. Makan belum makan. Itu berarti jalurnya kok
Ke Garutnya dari selatan atau dari utara? Selatan kenapa? Jadi dari Tasik. Ya di rutin ya. Jadi dari sini tuh saya ke Kuningan, Kuningan Cikijing itu nanti belok ke kanan di arahnya Panjalu. Panjalu. Ya, Panjalu itu nanti turun ke Jalan Jaim itu ya. Jalan Jaim itu ketemunya Suralaya. Oh, Ya, Suralaya. Suralaya terus Oh, turun. berarti terus. nggak lewat Tasik kota ya? Enggak. Pokoknya Ciamis kota, Tasik kota kita Enggak lewat. lewat Gunung Kampung. Tapi kita ngelewatin Ciamis. Nah, setelah turun tuh ketemu jalur selatan utamanya. Jadi lewat Suralaya ya. Ya, Suralaya itu nanti kan ketemunya Pagerageng. Pagerageng itu Ciawi, Tasik. Nah, saya ngambil kanan. Arah ke Bandung kan? Iya. Arah ke Bandung itu ada tanjakan Gentong. Lumayan. Naik gitu kan. Nah, itu Terus berarti kalau dari Ciawi Tasik. Tasik itu ke utara kurang lebih 7 kiloan itu nanti kan kalau ke timur kan ada Suralaya. Modelnya. Iya, benar. Itu kita lewat depannya, depan pondoknya Suralaya. Nah, itu setelah melewatin tanjakan Gentong, lingkar Ciawi, Gentong itu ada Polsek Kadipaten. Oh iya di Paten. Kadipaten itu kita ambil ke kiri. Kiri mas. Nah, ambil itu jalurnya bukan jalur utama. Nggak ada penduduk. Jadi kita naiknya ke gunung Ke arah selatan. Garut kota. Nah, nanti ketemu Garut kota. Jadi Oh, cuman itu iya, kita kan motong jalan ya. Motong jalan. Bukan lewatin gunung, lewatin gunung. Kalau jalur yang ke kotanya kan lewatnya kan Malangbong. Malangbong. Iya, itu kalau misalnya katakan waktu saya sholat maghrib dikasih tahu kalau lewat Malangbong, mah muternya 2 kali lipatnya lewat jalur sini, gitu kan. Nah, kebetulan saya pengennya lewatnya jalur-jalur kayak gitu ya mas ya, yang sepi-sepi gitu kan. Yang kampung-kampung. Kampung-kampung. Ya udahlah saya mau lewat jalur gunung aja. Ya udah nanti ketemu Polsek Kadipaten belok kiri gitu. Ya itu yang tadi saya bilang. Pas kita mau naik udah kelihatan di atas itu, wah tinggi sekali. Tinggalan terus yang cuma satu. Loh itu harus pakainya kecil 1. Itu 7 langkah saya ganti 8 langkah berhenti. Ini udah mati. Tapi alhamdulillah itu di situ apa ya benar-benar apa kekuasaan Allah itu benar-benar habis itu kalau di situ terus berjalan gitu sampai nangis ya mas benar Karena beliau siapa? Iya, beliau siapa? jadi memang pas nangis itu kok tuntun ini langsung berbayang wajahnya Romo Yai gitu kan. Maksudnya kok jalan seperti ini kok tetap aja ada yang masih makan ini luar biasa gitu. Jadi memang itu yang jalan ngasih makannya dia memang di puncak gunungnya itu, di puncak gunung Karahabodas. Namanya ha? Karahabodas. Ya, itu kan PLT-nya sama PLT Karaha. Oh itu PLT. Iya. Jadi pos security keamanan itu di situ paling atas. paling atas. Ya itu diajak ke posnya, ditanya udah makan belum? Belum, makanya itu ada nasi mungkin setengah jikung kali ya. Habis. Itu dihabisin nih, 3 kali kita makan. Wah, paling itu nasi surat dilihat ada lihat ikan nasinya, ada sambalnya. Wah mantap itu di puncak gunung. Loh, pas mana? Makanya wah Enggak masuk. Makanya 3 kali loh. Akhirnya dikasih rokok. Rokok sampai habis 1 bungkus di situ. Jarum coklat. libur kita Lalu sholatnya di situ. Dinginnya juga luar biasa. Jadi sholat jamak zuhur asar di pos security itu akhirnya. Karena kan nanti ketemu lagi pemukiman tuh nanti mau maghrib itu baru ketemu lagi. Ya benar itu yang kata security itu. Ya gimana udah mau maghrib ini? jalannya itu mas cuma diuruk batu ya Lek. Batu tok ya mas split itu nggak dikasih pasir nggak dikasih tanah Itu cuma berapa? Tapi hutannya hutan apa tuh? Itu gunung Putri, gunung Karahabodas, terus gunung apa lagi? Kalau di puncak maksud tanaman yang di puncak itu tanaman apa? Sayuran, Sayur. sayuran. ada pohon gede itu loh Pinus, Oh, pinus yang paling atas pinus. kita
katanya salah ya naik ke itu ya, ke tempat langkangnya orang. Katanya jalan segini kan, wah ini kali ya, ini jalan ini nih, kan jalan segini doang, Mas Ridwan. Sampai naik. Untung ada orang di situ, orang ditanya. Ya, orang juga kaget kali, orang ngapain di sini kan? Ya Allah. Ya turun lagi. Akhirnya teman kita alam itu bisa menikmati keagungan Allah ya, ciptaan Allah di situ. Dan kita melihat pemandangan yang begitu indahnya, ciptaan sekarang itu memang pemandangan yang masih alami sekali. Air kerojogan, air terjun itu kita lihat beberapa banyak sekali. Kita masih apa? Alaminya orang-orang kampung. Ya, Sifat-sifat orang kampung yang sesungguhnya. nah itu pada saat kita turun udah masuk maghrib, kita di musola. Itu lucu gitu. Wah, itu kita pas kan dibawain kan bilang ini ya maaf saya nggak bisa menjamu apa-apa ya, cuman nggak ada apa-apa di sini ya. Setelah saya sholat, orang kan pulang gitu ya. Iya. Nah itu dia bilang begitu, waktunya bawa dua kresek makanan itu, nasi, lauknya, sayurnya, gorengannya, kerupuknya, pisangnya, terus makanan kue-kuenya banyak sekali Mas Ridwan. Orang itu luar biasa. Karena ya mungkin ini mohon maaf ya, karena kita kan Medan itu kalau malam kita nggak tahu, gelap sekali ya Mas Ridwan. Jadi itu terpaksa saya akhirnya di musola itu disuruh di situ Untuk amanah iya gitu. Jadi akhirnya bermalam di situ. Itu di sini aja, soalnya di sini nanti masih banyak menikmati hutan-hutan katanya gitu kan. Kemalaman nanti kalau malam lagi gelap nggak ada penerangan sama sekali. Gitu. Akhirnya ya udah di situ. Nah, kalau orang sana listriknya tuh pakai PLN apa kincir air? masih PLN sih. PLN. Termasuk. Nah terus itu kan subuh ya, nggak tahu kan nggak ada yang adzan, hanya saya yang adzan. Itu yang di sebelahnya itu bilang, oh ini yang adzan lain gitu kan. Akhirnya wah kalau tuh begini mau ngasih makanan segala macam gitu. Kita mau berangkat, tengah-tengahnya ngasih makanan. Alhamdulillah. Datang kapan ini? Tambah muda. Putih pasti. Mantap. Iya. Alhamdulillah. Rokok dulu ya. Itu waktu kita mau habis subuh itu mau berangkat, karena kita nggak tahu ada orang di musola. Akhirnya di tengah-tengah itu bawain makanan, ada kue satu kresek, bawain pisang. Belum lagi yang kiainya yang di situ kan bawain makanan kan banyak. Dua kali makan gitu ya. Iya. Kuenya apa segala macam. Wah, gimana bawaannya ini lah, banyak banget. Sebelum berangkat nanti teman-temannya malah bawa betul lagi. Itu yang Mas ya. Langsung kepeduliannya itu luar biasa. Anggapannya berarti responnya orang kampung nanti kan tanya-tanya lah. Ini sebenarnya apa, menjelaskan apa masih usir sama istri, rumah atau bagaimana. Tapi tanya-tanya gitu ya. Iya. Kalau saya kan karena nggak bisa bahasa Sunda ya Mas ya. Jadi memang bisa selama perjalanannya saya lebih banyak apa namanya ya masih yang di depan bisa bahasa Sunda. Kalau saya Ada yang lucu nih, cerita yang lucu. Ini yang lucu-lucu aja dulu ya. Nah, jadi pertama Mas Jiri kan udah di depan. Ya begitu saya udah deket itu Mas Jiri cuma di preman Mas. Suka markirin di perempatan gitu. Tatonya banyak, mukanya, tangannya penuh tato. Mas Jiri mau apa ini tuh. Dari Jawa itu, ini nggak taunya dikasih rokok. Ya begitu saya lewat, dipanggil juga sama rokok. Dikasih rokok itu, itu namanya bidik kecil. Udah saya jalan lagi, sambil itu udah jalan, masih itu. Aku ditawarin makan kok, diem aja. Tawarin makan, dan bahasanya kan nggak ngerti. Itu berarti kayak Kang AM. Dia orang Tasik ya, orang Tasik. Bedanya waktu situpan
Lah orang mau sampai ngomong ngapa ya nggak tahu. Kecuali kalau gini-gini. Kalau kasih makan. Apalagi orang tua-tua tuh yang nawarin itu kan. Tapi bahasa promo lah ya. Sayang tuh kan. Bagi tuang gitu ya, tuang kan nggak ngerti apa tuang. Ya, saya gini aja, bisa kasih rokok ya jalan lagi udah. Kalau istri, tawari makan nggak mau, mana kacau. Itu tuang, kita ingat-ingat tuh mas. Pokoknya kalau saya ngomong tuang, ada ngomong tuang, beneran loh. Walah, itu ini bersih ditolak. Tapi di situ itu loh mas, apa namanya, kita bisa melihat belum tentu orang kayak seperti itu artinya, karena mas Indonesia kan waktu dikasih rokok itu kan nggak disuruh minta sama ada warung gitu, itu nggak ada mas, banyak orang di situ. Akhirnya dipanggil lagi sama itu preman itu. Ini kan Saya waktu terkait orang bungkus bangunan. Kan dulu kan yang banyak baik ternyata kita kecewa kan karena kita bayar kebaikannya, kita berburuk sangka sama orang karena penampilannya, ternyata kebaikannya malah dimunculkan Allah menunjukkan kebaikan di dalamnya. Ini ada Kang Joko santri gaib. Cuma nggak kelihatan. Ada kan dulu ngalamin juga luar biasa. Ya, Dia sama Gus Abdul dulu. mau dulu sama Yang Mas ya. Mas satu. Malah ngejarnya di kampung sendiri. kemarin itu yang saya ingat apa namanya yang disampaikan Mas Ridwan waktu kurang waktu itu kan, pokoknya kata-kata Mas Ridwan itu saya ingat apa ya, kejutan apa di depan yang Allah berikan hari ini itu. Kalau ini beneran Pak, itu luar biasa. Ada aja yang nggak masuk akal gitu kan. Ya Allah. Sudah perhitungan sekali, apa durung yakin? Dua kali, apa durung yakin karo aku? Nah itu yang seharian itu mas wajib saya bicara itu sambil nangis itu ya, biasa. Karena itu di tempat seperti ini bisa menggerakkan seseorang untuk memberikan kita rezeki. Jadi itu memang lewatnya kita gunung ini mas. Jadi ya ketemu orang juga jalan. Selatan. Selatan cuma lewatnya bukan ngambil yang kota mas. Intinya yang Kalau tidak terus di pinggir laut. Selatan Itu ada sana. pemukiman sampai mana mas? itu sampai ke Pamempek. Ngumpak ya. Pamempek itu ujungnya selatannya Garut. Garut itu kan terbagi apa maksudnya wilayahnya sampai selatan itu ya. Jadi wilayah selatan itu paling luas, cuma penduduknya sedikit. Iya. Banyak hutan ya. Jadi lebih banyak di wilayah selatan luasnya. Kalau mas jarang gitu ya. Jarang sekali. Makanya banyak hutan-hutan. Dari sana itu saya ngelewatin gunung yang namanya Gunung Gelap atau hutan gelap. Itu pandangan jarak dari sini ke tembok itu nggak kelihatan. Paling padatnya hutan. Bukan, Kabut. Oh, Siang hari saya nggak ada Oh, dataran tinggi. cahaya sama sekali. Tinggi mas, makin Itu ya tinggi. Jadi arahnya mau ke apa? Tasik apa? Yang arah Pangandaran. Ya nanti kalau ketemu jalur yang lintas yang pinggir pantai itu bisa ketemu ke Pangandaran, ke Cilacap juga bisa. Sampai ke Sukabumi. Itu jalur itu. Satu ya. Batu ya, Batu. Nah, Pasir ya, pasir. itu kabutnya tebal sekali mas. Jadi kalau anginnya kencang itu seperti hujan, itu kan basah, basah semua. Itu ada kurang lebih sekitar 20 kilo tuh seperti itu. jalan dalam Dinginnya kondisi kendal, seperti itu. dinginnya kendal mungkin kan udah pada merasakan. Iya. Tapi itu enggak lagi. Itu kan dinginnya kendal udah pada
merasakan dinginnya Kendal ya. Itu lebih dari Kendal. Lebih dari Kendal. Nah, itu udah aspalnya makin tajam semua, tinggal batu-batunya aja, udah nggak ada rata. Kita mau ambil jalur pinggirannya sama, batu-batu semua. Mesti sama. Oh, pokoknya sudah serba salah. Pokoknya ada pasrah aja. Yang namanya perih, sakit, itu sampai ke tulang tuh wah luar biasa. Itu sampai saya sakit 2 hari itu. Sampai meriang saya bilang. Juga sudah pasrah ketinggalan jauh. Tinggalin. Benar-benar sampai mentok. Jalan itu pelan sekali. Jalan kita pelan sekali. Jadi kan merasakan yang mungkin yang biasa itu masih di wilayah ramai yang sisi bagian yang bukan doang ya pasti berbeda dengan waktu yang ya karena kan gini ya kan setelah saya mencoba itu sebelum banyak yang berangkat Medan itu ya, setelah saya lihat kok sering sekali banyak ketemu jamaah-jamaah kalau jalurnya dari Ciamis ke timur gitu ya, dan berapa kilo ketemu jamaah lagi kayaknya kayak ditanggungnya dari jamaah-jamaah itu gitu ya. Akhirnya saya berpikir wah nanti saya mungkin nggak mau jalur ke sana lah, kan mengambil jalur yang nggak ada jamaahnya biar mengarah ke sana gitu. Tapi memang bener Mas, sama sekali tidak dipertemukan dengan jamaah. Sampai hari pertama sampai terakhir saya pulang ini sama sekali nggak ketemu. Cuman ketemu sama orang Medan aja, sama Mas Bambang sama Pak Wandi itu. Oh, Palembang itu yang kita baru 5 hari sampai 4 hari. Malam kelima. Itu kita udah kedinginan tidur di pos anak Nirwana Nirwana. buatmu itu tutup yang mana kamu di sini aja, di sini aja. Untuk kamera tau? Kamu di sini aja lah. Dulu loh. Aku cari Alumnus Sudah lagi lagi Alumnus Alhamdulillah ya Allah. Tapi baru sunat nanti halangan Mas. Sini ya. bisa kesini kamera. Enggak. Oh ya. Kameranya di sana. Alhamdulillah. Saya tahu. Untuk lewatin tempat ini itu 2 tempat Mas. Satu itu hutan gelap, keduanya Pangalengan. Pangalengan itu udah maksudnya Bandung. Paling selatan. Kesini belum kabupaten. Ya, kabupaten. Itu lewatnya mana ya? Jadi Lembang. Terus nih, ada yang hafal lagu. Ini pas dari dan Kuningan, Cikijing, Majalengka itu, Panjalu, Suralaya, Tasik, naik ke Garut, turunnya itu ketemunya nanti di Sukawani. Berarti lewat kita dulu. Enggak, Oh enggak ada. Petilasan Kian Santang. Sana kelewatan. Itu turun itu pas di Sukawani nggak lama, terus ada mungkin sekitar masih 15-20 kilo itu baru ketemu Kota Garut. Nah dari Kota Garut kalau misalnya lurus ke Bandung, sambil ke kiri, ke selatan lagi. Itu namanya ke Cikajang. Dari Garut itu ke Pamengpeuk itu sekitar 90 kilo. Kalau nggak salah kita lewat itu dulu yang mau jurusan Pamujahan itu kan dari selatan. Nah, itu kan Yang nyasarnya yang 2 kali. Nah itu sebenarnya kan itu jalurnya salah, harusnya kan kita terus aja yang ke kiri. Itu jalur utama sebetulnya. Jalur utama Itu nanti ketemu Kawali yang tempatnya Pak Nanang itu ya. Itu ketemu. Kalau saya kemarin itu kan kalau ke tempatnya Pak Nanang lurus, saya ambil kanan yang harapan jalur ke Suralaya. Oh, Sana. Nah itu turun ke Garut Kota, dari Garut Kota ke Pamengpeuk itu kurang lebih 95 kilo. Maksudnya posisi Garut Kota itu kan juga di jalur Tasik,
berespek. Enggak, Ya kan, di baratnya lagi di tengah-tengahnya. karena kota Garut itu nggak dilewati jalur itu, Enggak, di tengah-tengahnya. terus masuk ke sana. Nah itu ambil ke selatan itu arahnya ke Pamempek. Nah dari Pamempek itu kan ketemu jalur sisi pantai ya itu ya, pinggir pesisir pantai. Saya ambilnya ke kanan, arahnya arah ke Bandung. Jalannya sama begitu semua, nggak ada yang semua. Ya hutan-hutan semuanya. Nah itu ketemunya Pangalengan, Banjaran, Buah Batu. Kemarin di tempatnya siapa? Yang di Bandung dan di anu ya di Buah Batu. Ya. Itu kelewatan sama kita. Kelewatan. Pak siapa? Namanya Letek Batu. Kalau yang sana Pak Isnadi ya. Nama saya yang di rumahnya itu. Itu di situ. Cuman yang itu banyaknya seringnya itu kita diampirin diajak ke rumahnya. Dalam perjalanan tuh diajak ke sering diajak ke rumah. Berarti responnya orang di daerah sana masih yang bagus ya. Kayak ada berpikir apa? Dia jauh dari kota itu masih. Itu ada yang kita didatengin perangkat desa, aparat, polisi. Itu yang di Sewu ya. Di Garut juga. Itu biasa itu pas sholat itu ada yang ngajak ke rumah ya, nah itu ngajak ke rumah ya kasih makan, kasih makan itu ke rumah anak saya aja ya, tidak anaknya dikasih kopi, dikasih ngobrol ke rumah anak saya satunya ya, bisa lagi nah itu ya perutnya ya jaga bertambah ya. Nah di situ mas dia ngobrol sampai jam 12 malam. Polisi juga. Mau dicek. Ternyata memang itu kita mungkin sengaja di lama-lamain biar didatangkan apa. Ya kita alhamdulillah kan bisa juga bawa identitas. Alasan responnya gimana dengan Jadi yang kita waktu ditanya ya kita ngomong pada yang cuma jalan aja selama 7 hari gitu. Cuma nyampainya ke polisi itu katanya yang datang 41 orang. oh Makanya polisinya datang. Itu paling jauh itu loh. Salah informasi Dari- ini berarti katanya. Dari yang tempat yang saya singgahin dari singgahin ke polisi itu jauh, sekitar 40 kilo. Itu makanya kan agak malam nyampainya itu mas, setengah 12 baru nyampe. Jadi memang kalau di kampung responnya bagus, cuma ya lebih dekat. Untuk hati-hati ya. Jadi memang di daerah itu tuh corona itu iya masih ketat lah ya. Sekarang kan seperti itu, kalau mau reda diperbarui lagi. Biasanya di nggak tahu hitam gelap atau hitam. Tapi memang di Garut itu memang peringkat pertama nggak yang kena corona itu kan? Ya seperti itu mas Ari. Sehingga isu itu dinaikkan. Kayak Bojonegoro itu kan kemarin. Kalau di kampung itu kita lebih kayak ditakut-takutin, maksudnya takut ini kalau malam dengan ini karena banyak ya Jadi apa ya pura-pura tiduran gila, ada yang pembunuh, ada Iya. pembunuhan, Kalau- yang maling mata-mata. kalau Itu kalau di kampung itu pasti seperti itu. Makanya dulu itu dapat informasi kayak gitu tuh kalau malam ya saya kalau di daerah kampung ya sudah standby standby-nya itu juga nggak sembarangan, depan toko nggak berani, Nggak berani. tapi minimal ya satu lah harus tempat yang aman. Kalau enggak pas kita ketemunya itu ya pas orang diambilin di rumahnya biar aman gitu. Karena pernah yang awal-awal kita tetap jalan ya Le, itu lewat hutan mas, ya apa ya gelap, yang sering motor mobil pada kaget lihat kita jalan itu kan, namanya di hutan, jalannya sempit gitu kan, motor mau rampok gitu kan, nggak enak. Jalannya Jalannya hitam-hitam begini kan nggak kelihatan. jadi mengganggu kan juga kan keselamatan orang kan jadi akhirnya
Hari berikutnya nih kalau di hutan-hutan kita mending jangan jalan. Kalau ngomong jepol kalau di ini jalannya itu luar biasa. Sehari bisa 34 kilo. Kalau jalannya nanya. Tapi memang di situ luar biasa. di situ sih mas apa ya terbukti. Mungkin kalau di biasa ini kalau kita misalnya lalu hasilnya juga masih. Jadi kalau cepat jalan depan itu memang nanti ketemu ya rezeki gitu kan. Makanya untuk masalah memang dari pertama Nggak ada masalah ya. itu masalah. Kita hari kedua itu sudah hari pertama kan dari sini ke sarapan. Hari kedua. Ya kalau apa di daerah yang belum pernah kita lewati, yang kayak ini kan kayak kita membuka jalur, kita tertarik lah, apalagi disuguhi sama pemandangan yang indah. Jadi kita faktornya itu loh bahwa Pemandangannya luar biasa Mas. Allah itu loh. Berarti masih agak ini ya, Silakan. Puncak itu ya kalah itu pemandangan-pemandangan. Itu sempat kita diem mas, karena waktu pas di atas puncak itu kebetulan ketemu orang apa namanya pondok pesantren. Sehingga dia tahu lah, karena kita lagi istirahat berdua, dia anak-anak itu lagi nyari rumput gitu ya, itu ditegur, nggak takut katanya. Mungkin ngerti ya karena kita lagi berdua, orang bilang masa berdua-duaan gitu. Itu ditawarin rokok kan habis Ayo ngobrol linting aja. linting. Nah itu bisa ngelinting karena dikasih mbako. Tapi kita sama sekali nggak bisa ngelinting. Ada perubahan. Jadi saya kalau kasih mbako aja, nggak usah ada mbako. Ngelinting udah ada. lama. Puncak. Iya. Habis itu sisanya bakonya sama lintingnya terus dibawa. Jadi pas di puncak di hutan itu kita sempat istirahat di atas linting, nggak ada orang itu mas, benar-benar pohon-pohon. Air matanya air mata terharu. Karena Dengar ini, ayah dia tuh bisa linting. Betul mas ya. dari masih Ya lah saya nanya gini, batu jalan itu kan kenal batu cacing, aspal panah gitu. Saya mikirnya saya udah dikasih kaki buat jalan sehat gitu. Saya berpikir gini, bagaimana orang yang misalkan bisa punya sakit yang tidak bisa jalan, yang mereka sangat ingin sekali merasakan penampakan kakinya di tanah di lantai gitu aja, mau nangis gimana nggak belum bisa ya. Saya Akhirnya mau mikir mengeluh jadinya nggak akhirnya saya cuman ya keluar air mata aja ya. Makanya saya tuh jalan kayak itu sambil nangis, nggak mikirin ini di belakang gitu. Sampai tertinggal jauh gitu. Ketemu tuh asal Ngasar. gitu ketemu. Masjid pertama biasanya kan ini kalau ketemu masjid pertama masuk gitu. Ibu Sriwatir bukan jauhnya. Dari kemana, ke berapa tikungan, berapa tanjakan ya. ketemu. Iya, jadi kayak lagi itu saya lagi. Makanya saya jalan aja tuh. Begitu ketemu masjid saya tengok juga ada juga ya. Saya mau ketemu nanti bensin luar ada ketemu lagi alhamdulillah. Di situ sih yang tertinggal paling jauh di daerah itu kan namanya masuknya lumayan. Saya sholat memang sholat baru agamanya masih bisa ya. Makanya kalau di kampung kan tegur sapa itu masih lokal ya. Beda dengan di kota masih cuek itu cuek. Nah itu ditanya. Akhirnya diajak ke rumahnya, motornya di rumah aja, kasih makan di sini. Oh, depannya depan musola itu ada bengkel. Akhirnya dibeli rokok, ada bengkel, beli kopi. Nah malamnya waktunya itu udah lebih lebih daripada di hotel. Kasih kantong, kasur, selimut, bantal, wah lengkap pokoknya. ini kurang ini kayak ngeten ya hotel kita nih ini di tempat yainya itu
Nah itu berdua itu kan di rumah itu kan cuma berdua ya. Orangnya udah tua sudah sekitar hampir 60 ya. Ya kerjanya di perkebunan juga di rumah. Jadi pagi-pagi itu habis subuh tuh harus berangkat ke kebun. Berdua suami istri itu ya. Makanya begitu sudah subuh langsung udah masak kan, langsung disuruh sarapan tuh habis subuh. Kita Semua jalan diberhentiin lagi sama yang bengkel. Ngopi meneng. ngopi. Kayaknya ini pengalaman gila aja kok nggak ada susah-susahnya ya. ya susahnya cuma di perjalanan di Medan. di Medan aja. Kalau untuk makan, kopi, rokok enggak kurang. Mau rokok yang apa tuh kita udah ngerasain. Mau Sampurna, mau Evolution, mau Sin, mau Ese, mau Marlboro, Surya, Samsung, semua udah saya dirasain semua. Pantesan kayaknya nggak mau pulang. Nambah 3 bulan Pak ya. Uang waktu waras saja untuk itu. Itu iya. Kayaknya rokok berapa 8 bungkus ya. Marlboro 3 bungkus, Jalan Surya 16 3 bungkus, Sampurna Produknya 2 bungkus. Nah, kita tuh untuk dijamin 6 hari satu orang musafir. Jadi sesama musafir, cuman dia punya nadar sendiri. Dia aslinya orang Cirebon, cuman punya rumah di Bandung. Kita ketemu awal di Cilenyi, orang baru bisa ngobrol di waktu maghrib di daerah Sumedang di Tanjung Sari. Ngobrol. Awalnya mereka berdua itu kalau bermalam tuh maunya di hotel. Oh, 2 orang. Iya 2 orang, maunya di hotel. Ya, jadi nadarnya gini, karena dia sembuh dari stroke, dari serangan jantung, sama udah pensiun. Jadi umurnya udah 56 tahun. Nah, mereka bekal bawa ATM, bawa uang, pakai sepatu, pakai topi, pakai ransel, lengkap pokoknya. Nah, memang ngobrol di Masjid Tanjung Sari itu, nah, yang awalnya tadi dia mau tidur di hotel, mau kenapa? Dia melihat mereka berdua begini. Gimana mau saya mau tidur kan lihat mereka berdua aja seperti ini. Akhirnya nggak jadi itu. Mereka lebih memilih tidurnya di masjid akhirnya. Nah, dalam perjalanan, walaupun kita jalannya nggak bareng gitu ya, Mas Joko, itu selalu ketemu. Jadi kalau misalnya rokoknya habis, airnya habis, dibeliin lagi. Nah, terus kalau ngajak makan, Dia yang ini. iya. Kalau ngajak Dia makan tuh, nyukupin rezekinya sampai. kalau ngajak makan, diajaknya ke restoran. Restoran gede. Wah, ini yang Belinya sate, sate ikan. Dan kafe Wah, yang tahu kan orangnya biasanya orang-orang kelas Iya. atas gitu ya. Hack gitu ya, Mas. Hack ya. Iya. Lihatnya kadang masuk. Iya. Orang pegang macam. Tapi sama orang itu mah udah bro sini aja nyantai aja kata gitu. Ya udah kita masuk aja kan. Oh, nanti dia jalan, memang jalan kaki. Iya, selama 6 hari. Oh, sama namanya. Pokoknya terjamin itu, Bang. jadi kalau pas di rumah makan Bulan ya. nungguin kita lewat. Jadi kalau lewat Berarti dia memang ini ya sengaja apa ngikutin ya. Ya benar kata Mas Joko itu. Saya jadi berpikirnya Pak, ini wisata yang tanpa diduga-duga nih lah. Kita mau lihat pemandangan yang luar biasa ya. Makanya sesuatu yang ambil ke restoran. yang lucu, saya jalan duluan. Udah jalan duluan, Salib. dikasih nama dipanggil sama tukang tahu Sumedang. Woi, ngambilnya dulu tuh Mas. Woi. Saya langsung ini kasih. Udah dikasih apa lontong sama apa tahu Sumedang. Saya jalan lagi kan. Nunggu nek seri nanti kita makan bareng berdua di depan. Saya lihat jauh seri. Itu dulu berarti dipanggil juga itu sama tukang tahu kan biasanya. Tunggu di depan. Ya kok gak jalan-jalan? Lama man. Begitu jalan dua keluarga Yang di sini penuh. itu apa Makanan semua itu. ternyata yang di apa namanya warung Sumedang itu warung depan di belakangnya kan rumah makan
Nah, yang musafir itu lagi di situ. Cuma pas saya lewat nggak lihatnya yang Mas Jerry dipanggil lah di situ. Dibungkus dua kresek gede. Itu dimakan sore, makan sore makanya nyampe malam itu. Jadi kalau orang yang musafir itu, kalau apa yang seneng dijongkel Mas. Jadi banyak kan tanya Pak, beli lagi sampai nggak puas makan pokoknya. Harusnya kita kasih orang lain. Kalau kita udah cukup ya, buang air, minum atau yang kue-kue yang masih kemasan itu ya kita Rasanya kan tutup. Tapi memang itu waktu di rumah makan, memang saya nggak masuk lagi di harapannya itu. Yang begitu kami itu kan orangnya langsung masuk lagi di dalam. Nah yang punya rumah makan itu keluar, memang sambil bawa nasi di tempat nasi sama kepala ayam gitu kan. Kami ngasih saya, ini makan ya, nggak lama yang sabar itu keluar lagi. Terus ini aja itu orang yang punya rumah makan ini malu gitu. Akhirnya terima aja, saya pegangin aja. Nggak lama yang punya rumah makan bungkusin lagi akhirnya, bungkusin nasi, ada ayam, ada ikan, hati ampela, ada ubi celembu, ada airnya semua dibawain lagi saya. Terus yang musafir bawa itu sebenarnya satu. Nah, kok ini cuma satu ya? Kan bikinnya dua. Oh yang dibungkus ini masa yang ngasih ya? Ya yang dibungkus mana? Itu udah selesai. Itu buat kesini. Dikira itu yang dibungkus buat bekal mereka yang musafir itu. Katanya kan dikasih ke saya. Oh dikasih ke sini. Iya. Ini saya bawa banyak banget itu Mas. saya aja ketahuan itu di cil. Kita begini Mas. Makanya itu kantongnya tuh sering sobek gitu. Karena makannya terlalu overload. Nah, kiranya itu ya Mas ya. Udah bawa banyak gitu ya. Lewat baru. Siap-siap ya. Kasih roti lagi. Ya Allah. Getir. Aduh. Semalam itu saya udah lewat di Gimana jam berapa sih? bulu tangkis itu. Ada saya main loh semalam. Oh main? Iya, pulang jam setengah 12 saya. Udah tidur di Itu samping rel. Samping rel itu sebelum ada. musola. Kalau di sana sebelum musola. Jadi sebelah sini. Iya. Kita nggak kelihatan ya. Gue di situ. Kagak kelihatan. Kalau Kalau jalan kemarin tuh di Ciledug dikasih makan sama Andri kali ya. Yang pakai motor minggu itu kuning. Iya. Sama siapa kemarin yang berdua. Sama yang dari Eno deh. Iya, ya. Mana ya kenal Saya pernah lihat siapa ya. Pak berdua apa sendiri? Ya Mas, berdua yang satu masih di belum rel. Iya. Masih Karena pada. saya lagi duduk ini aja mau dalam hati sih nanti pasti ada yang datang. Katanya ya benar itu ya nasi padang Wah, enak dan makanya nasi padang, sampai kafe, restoran, tidurnya kayak di hotel, makanan apa segala macam masakan udah coba semuanya, rokok tinggal milih, aduh nggak ada susah-susahnya kayaknya. Jadi memang yang itu yang datang itu yang masih mejanya memang kita ambilnya Mas Jerry ya. Kalau saya nggak ngerti memang di belakang terus ya. Adanya apa, pegunungan? ya hutan-hutan Jadi untuk masalah pelajaran tentang tanggungan Allah itu Wah itu lebih dari yakin ya? lebih dari yakin. Sampai nangis dengan itu. itu di daerah yang longsor itu daerah Sumedang daerah Garut longsor semua. Kita lewat situ itu jalan. Katanya benar-benar putus. Wah, habis longsor, pas longsor Iya, longsornya banyak itu ada beberapa titik itu. Nah itu pas itu kita siang-siang udah ya, udah lagi nggak
Kan juga ada anak kayak perjalanan nanjak terus. Ada yang ngasih makan nasi Tinggal pakai kita lagi hausnya ya laparnya juga sama. tinggal pakai rok pakai umpan yang kayak isi dulu. Gimana ini? Cocok aja. Kayaknya di haus tadi sering kita gini aja lah, kita cari masjid aja lah, cari masjid itu nyari masjid aja itu mau itu Pak sekarang begitu ya, sekarang begitu. Jadi itu yang ngasih itu yang itu Mas Joko itu apa? Pegawai yang nanganin uang tahun pakai alat apa itu beko itu kan dapat jatah dari gubernur mungkin kelebihan yang dikasih ke kita. kita lagi lapar, lagi haus, butuhnya makanan lagi lapar, lagi haus, kasihnya uang ya orang lewat rezekinya ini kita terima ya tapi ya setelah itu ya makanan lu lebih banyak lagi Makan lagi dapat duit lagi malah makannya sampai 5 kali saya Caranya kita sampai disedekah-sedekahin lagi cara kita membeli itu kan kalau kita dikasih uang itu caranya menerima sodako. itu sampai berapa hari Dan berturut-turut ya? misalkan kan dikasih uang ini kan rezeki yang belum bisa dipakai kan. betul Dan itu kan disudahkan ke orang dan nanti kan diganti sama Allah yang sesuai kebutuhan kita dengan orang yang berbeda. Dan itu udah pasti itu nggak benar berapa kali itu pasti begitu dikasih makan lagi kasih duit lagi ya kasih duit lagi besok ada yang ngasih begitu lagi sampai berapa hari kok itu jadi alhamdulillah bisa walaupun nggak bawa bekal tapi bisa nah itu Ke 5 kali tuh. ya sering disedekahkan lagi ke 3 kali dari Banten. Cuman pernah awal-awal yang nggak ngerti ya digolong kalau apa itu kan masuk utuh itu kan berat ya Mas ya kan kita mikir ya seperti aja lah saya nggak sadar kalau pasien saya begini saya kasih orang jalan itu begini malah nggak mau iya ya jadi kita kalau mau ngasih makanan memang ya harus semakin tepat sih. Kalau makanan itu nggak gampang orang waras kasih sama orang gila itu banyak nolaknya tapi kalau dikasih kasih duit duit mau duit mau gak ada yang nolak kan kalau makanan memang kita benar-benar yang orang-orang yang lagi apa namanya itu lagi di tempat sampah milihin itu sampah jalannya udah bisa ngeliling itu Nah, ya itu kalau habis di tempat-tempat dingin habis kedinginan itu kan rasa lapar itu lebih gitu ya itu pas lagi habis turun dari Pangalengan itu saya ketemu di situ ada tukang tambal ban dia lagi sibuk kan ini apa buka ban saya lewat itu ngeliat saya dari jauh itu jadi dia sama dia terus di stop saya ini mau kemana dari Cirebon jalan udah pulang aja pulang iya udah pulang ya saya ongkosin aja ya ntar itu naik mobil elop ini sini jangan lupa saya jalan aja udah nggak apa-apa ini saya ongkosin aja dia ambil duit itu kan akhirnya kan nggak mau aja kan nggak mau udah mau di stopin mobil itu stopin mobil akhirnya tetap dikasih uangnya udah ini saya kasih uang aja terserah mau buat apa buat jajan aja gak apa udah ya kita masukin ke itu kan kasih ke orang gitu kan itu saya sering ngasihnya tuh kadang sama nenek-nenek yang udah jompo itu udah orang tua itu kalau ngetong-ngetong itu kadang susah kita kasih kadang sama kulit galian keliling itu kan ada ya itu ada saya nemuin kulit gali keliling itu udah tua jalan aja udah anu lah susah itu dia bawa pikulan sama Masih pemenang. apa tongki gitu ya saya kasih enggak plastik no tapi setelah itu ya gak lama diganti langsung yang banyak harus makanan itu Mas. Nah itu orang nanti kan kalau di masyarakat itu yang harus diberikan. Kalau saya dulu kalau pengisian nggak punya apa-apa aja malah dengan los-losnya ngasih, balas saya juga lolos.
Nah nanti kalau kita kembali ke masyarakat kan nanti kan mempraktekannya ya harus dipraktekkan. Mudah-mudahan yang apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar itu bisa terserap di diri kami berdua pada saat perjalanan. Dan bisa diterapkan untuk terutama untuk diri saya dan keluarga, ini untuk masyarakat banyak lagi. Ya, saya juga mengambil pelajaran dari kita. Ini kalau di sini tempat perkenalan ini ayah Kadir. Terima kasih. Kalau kemarin gimana, Le? Kemarin kan waktu sama Pak Bambang nggak ditutup ya. Kalau kemarin kita gimana? Anu kayak sekarang makasih. Oh, subhanallah sih. Yang disibukan ya. Jadi gini, Bang. Ya tahu makanan tuh ini terus. Ya, nanti tuh mau sih makanan. Itu makanan sore. Kemarin tempat ditanya sama Mas Bambang, itu si Kadir ketemu apa berganti pasangan lagi nih, saya ditikung ini. Waktu pulang kampung ditikung lagi. Gimana ini Mas Bambang? Ditikung kamu sama ayah Kadir. Oke, kamu Mas Doyoknya malah Mas Doyok gimana? Oh kayak gede Rino gini. Dengan PD ya. lagi? Orang itu di jalan kita ganti nama Di jalan ketemu sama Pak. Basir sekarang. Kita masih banyak. Ya mungkin ini untuk cukup segitu dulu lah, nanti kapan disambung lagi. Ini ada teman yang mau ngidan, mau berangkat lagi, ini pulang. Dan mau ada sedikit pelajaran termotivasi yang terjadi. Ya, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.